deskriptif teks itu teks yang menjelaskan supaya si pendengar itu bisa merasakan apa yang penulis katakan. Tapi merasakannya itu sesuai dengan konsepnya, kayak penglihatan, penciuman, penglihatan, terus actionnya kayak gimana, suaranya seperti itu. Jadi ya kesimpulannya deskriptif teks itu teks yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu secara detail. Di sini ada yang udah tahu nggak tujuannya sebelum ini? Udah pada tahu belum tujuan dari deskriptif teks itu apa? Tahu nggak? Menjelaskan. Mau dibacain sama satu orang, tapi harus Alias Asia. siapa yang No. Ini To describe a particular person. Thing in specific way, so it can be in the reader's mind. Kalian tahu nggak artinya apa? Siapa yang mau? untuk menjelaskan seseorang, tempat atau hal lainnya secara spesifik untuk membuat pembacanya merasa bisa Jadi tujuan dari deskriptif teks itu untuk menjelaskan ya, untuk mendeskripsikan person, place, thing in a specific way so it can be formed in the reader's mind. Okay, next is structure essentials. So the first is identification. Introduce the thing, place, animal, or person being described. It gives short and general introduction. Jadi ini tuh kayak mengenalan. ya, pinter ya. Jadi mengenalkan suatu hal, tempat, hewan, terus orang juga. Jadi kalian kalau misal mau tugas. Apa weh? The second is description. This part explains the details or characteristic of the object. It usually talks about physical appearance. Jadi fisiknya itu bisa dideskripsikan. Lalu ada quality atau karakteristik. Jadi karakter dari orang atau hewan itu bisa dideskripsikan. Lalu ketiga location or setting. Itu juga bisa dideskripsikan. Waalaikumsalam. Cari ulang dari kasih. Lalu yang terakhir ada spesifik. Siapa
bagaimana suatu hal bisa terjadi. Kayak misal slowly, faster, ya slowly. Kemudian yang keenam ada degree of comparison. Degree of comparison itu membandingkan satu hal dengan hal lainnya, tapi bukan membandingkan dalam hal yang jelek ya. Ya, tapi kayak misal smaller, taller, atau yang lainnya. Ya, paham? Benar. Kemudian yang terakhir ada figurative language. Figurative language itu kayak adalah punya namanya Madas, ibu lupa lagi. Tapi kayak yang misal she smell like rose. Kayak ya itu. Nah itu jadi biasanya descriptive text itu menggunakan fitur-fitur kebahasaan ini. Paham? Kemudian di sini ada contoh episode-nya dari YouTube. Nih, jadi gini ya, ini tuh kan udah pakai kelompok. Ya, nah, masing-masing orang usul descriptive text, tapi temanya sesuai dengan grupnya. Gitu, ya, paham? Paham. Jadi untuk kelompok 1 temanya favorite person. Kelompok 2 animal. Kelompok 3 place. Kelompok 4 noun. Benda, guys. Udah habis ya waktunya? Beres aja. Jadi nanti per kelompok 2 orang maju ke depan bacain. Perwakilan. Ya, perwakilan. Gorilla. Is a large and powerful primate that lives in the forest. My handphone is right on. My handphone is right on. Is about pencil case. Pencil case, like small, like medium, like Okay, thank you for all of you who have come to your work. And next we are going to a quiz. Masih sama kelompoknya. Jadi sistemnya nanti kita bacain pertanyaan, terus maju, tapi harus pakai alat masing-masing. Jadi tiap kelompok harus punya alatnya. Ini jangan satu, klaksonnya sama gitu. Jadi kalau mau menjawab sambil maju itu harus sambil bilang kokot, nanti ditunjuk jawab itu lagi. Ya, oke. Are you ready? Number 1. What is the purpose of descriptive text? The purpose of descriptive text is to describing people, place, or things. Okay, next, number 2. What text is mostly used in descriptive text? What is the structure of descriptive text?
lang tukang. Descriptive text usually use single person tense, figurative language, and adjectives. The verb descriptive text is for describing any place, any animal, any person, and any other stuff.